Dirjen Kementerian Pangan yang hadir dalam panen raya ini pun berharap dengan menggunakan pupuk nutrisi alami Biosaka, ke depan hasil padi gapok tan setempat bisa semakin banyak dan lebih sehat. Dalam kawasan ini, teknologi Biosaka ini mungkin mudah-mudahan video ini ya berkembang sesuai dengan yang kita harapkan, dan ini kalau benar-benar menjadi satu terobosan yang bagus, benar adanya. Kami telah berbincang-bincang dengan penemunya ya Pak, katanya ini ya keberkahan itu datangnya dari Al-Quran. Dia baca surat An-Nur, surat apalagi di sana ada pernyataannya bahwa di alam sekitar ini tersedia untuk menciptakan suatu inovasi yang bisa menghasilkan lebih baik kalau seandainya kita akan menggalinya. Begitu. Pada kesempatan ini, orang nomor 2 di Kabupaten Blitar juga turut berdialog langsung bersama para petani untuk menyampaikan pengalaman menggunakan pupuk Biosaka maupun keluhan-keluhan yang dihadapi sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Yang saya harapkan Pak dari dinas atau yang lain untuk mensupport petani yang pengguna Biosaka ataupun yang menggunakan organik atau pupuk organik yang lainnya supaya lebih lebih ada semangat gitu Pak. Mohon izin ada alokasi untuk pembinaan duta petani mineral, duta petani andalan, karena tanpa generasi muda masa depan pertanian niscaya akan siru. Usahanya yang sudah ada nama lah gitu. Jadi setelah itu mereka bilang berasnya enak, tapi harus dilabkan dulu. Nggak bisa kita ngomong organik, ternyata nggak organik. Kita harus ke Sukovindo, kita hasil labnya. Saya orangnya sudah saya ngajak ke Pak Wawan untuk beli 10 ton. Hasilnya kita dilabkan dulu dan kita mau cetak, tapi tidak meninggalkan Kabupaten Blitar, dan juga ada stempelnya nanti dari Blitar. Pada intinya beras-beras organik yang ada di supermarket itu yang mahal-mahal, supermarket luar itu, Range Market dan lain sebagainya, mahal sekali Pak. Kira-kira itu Pak. Jadi pertama harus bisa inovasi dengan tingkatkan produksi beras organik ini, karena beras organik ini harganya nggak kira-kira. Kami sasarkan di kelompok-kelompok tadi atau lahan-lahan inilah yang kita cari untuk meningkatkan indeks pertanaman. Apalagi 1.190 hektar itu 4 kali. Seandainya itu produksinya 6 ton, kalau 1.000, 6 ton dikali 4 dikali 1.000 hektar, atau 1 hektar 4 kali 6 ton, 24 ton per tahun. Biaya produksi mungkin 8 juta per hektar, atau nggak sampai ya. Apalagi menggunakan teknologi ini. Teknologi ini hanya berapa? 700.000 atau berapa Pak Kadis? Ya, 700.000. Alhamdulillah. Kalau kita lihat, ya mudah-mudahan ini berlanjut. Kita kata Pak Rahmat tadi, kita harus lakukan kajian dulu kandungannya, kalau menjadi organik, produksinya berapa, apakah kontinu produksinya itu, tanam panen pertama, panen kedua, panen ketiga, apakah stabil atau ada kenaikan, bahkan menurun. Sekitar 70% atau 840.000 penduduk Kabupaten Blitar bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai upaya dilakukan petani untuk meningkatkan hasil panen, tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga mengejar kualitasnya. Saya sangat mendukung adanya Biosaka. Biosaka itu bukan merek, tapi program yang diluncurkan oleh Dinas Pertanian. Nah, dengan menggunakan pupuk organik,
karena pupuk yang urea, yang lain dan lain sebagainya itu sekarang sudah langka dan banyak disalahgunakan. Jadi supaya kita berinovasi menggunakan biosaka. Yang kedua, saya juga dari Pemkab Kabupaten Blitar mendorong untuk kemarin saya tawar-tawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar, tapi kan harus ada lab dan lain sebagainya, izin BP POM dan lain sebagainya kita belum punya. Sehingga nanti bisa beras-beras kita ini hasil bumi dari Kabupaten Blitar bisa masuk di supermarket yang sudah ada nama atau yang supermarket luar negeri. Alhamdulillah pada hari ini kita udah panen padi biosaka. Ini merupakan terobosan baru. Kementerian Pertanian sangat care sekali atau peduli sekali dengan inovasi-inovasi yang terbarukan. Itu adalah cikal bakal munculnya teknologi-teknologi yang lainnya. Mungkin ya. Sebab di sini saya sudah melihat dengan Pak Kadis pertanamannya, tumbuhannya, anakannya banyak, hampir sama dengan perlakuan dari unsur-unsur kimia yang lain. Tapi alhamdulillah menurut keterangan dari pelaksana kelompok tani bahwa hasilnya bahkan lebih meningkat. Itu mungkin Kementerian Pertanian ya hanya support untuk perbenihannya, nanti kita bantu dengan benih-benih yang lebih unggul lagi agar produksinya lebih tinggi. Daerah lain ya ada banyak juga, ada penemuan varietas yang luar biasa, bahkan bisa mencapai 12 ton sampai 13 ton per hektar. Itu dari kemampuan potensi produksi dari benihnya. Teknologi juga ada, teknologi hemat pupuk, teknologi budidaya, bahkan teknologi yang lain-lainnya yang dulunya udah pernah dicobakan. Ada itu salibu itu ada seperti sehingga ada setelah panen langsung dibiarkan itu akan dipelihara, tambah diolah lagi, itu akan bisa menghasilkan lagi. Itu dari beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Sumatera Barat juga banyak mengembangkannya. Oh, itu alhamdulillah bisa semuanya Pak, karena teknologinya sangat sederhana sekali. Karena kayak ratun itu Pak, ratun setelah panen pertama dibiarkan, nanti ada muncul anakan, itu dibiarkan, nanti akan panen, dipanen lagi, akan dibiarkan sampai 3 kali panen.